Selamat pagi. Wah, tanpa terasa ya, pada pagi hari ini kita sudah masuk di bulan Desember, minggunya yang Oh, ketiga. minggu ketiga Wow, nih Kak Yo. sebentar lagi sudah menghujung jalan, tapi di dalam penghujung jalan di 2022, kita masih bersama dalam satu hati. Ini satu hati yang terakhir di bulan Desember di 2022. Oh, Karena kita akan ketemu 1 tahun ke depan di 2023. Lama loh 1 tahun. padahal bulan depan ya. Yoi, sedang sekali saya Yohana Elizabeth Harjadinata bersama rekan saya. Lutfianto Febriandoko. Ya, pagi hari ini sama seperti biasa, satu hati akan didampingi oleh adik kita, rekan kita yang didukung oleh Aku Pintar, belajar pintar bersama Aku Pintar, Ci ya. Ya, temanya adalah jadi toksik karena sering nyalahin diri sendiri. Nah, Waduh. ini tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita sehari-hari dan kita akan kupas tuntas bersama bintang tamu kita, yaitu siapa Kakak? Oke, bintang tamu kita malam sore hari ini. Pagi hari ini Eh, ada mahasiswa nih Kak Yo, masih muda, ada Kak Muhammad Nabil. Panggilannya siapa nih? Kak Nabil atau Kak siapa nih? Ya, halo Kak. Panggilannya Nabil, Kak. Oke, selamat Nabil pagi. atau Labil? Nabil, Nabil, Nabil. Oh, Nabil. Karena Nabil sama Labil tuh beda-beda tipis, tapi efeknya beda. Semester berapa sekarang, Kak Nabil? Kalau saya sekarang di semester akhir, Kak. Semester 8. Wah, lagi mau Di ngerjain skripsi nih. bagian apa? Prodinya? Kalau saya di manajemen, Kak. Manajemen. I Wow, see. wow, Biasa wow. memanage dan mengatur berarti yang diaturnya apa nih? Oke. Posisi di mana? Di Jakarta? Di daerah mana? Saya sekarang lagi di Tangerang Selatan, Kak. Tepatnya di Tangerang. Pondok Cabe Ilir. Saya lagi di rumah. I see. Senang sekali ya. Cuaca Langsung. cerah ya pastinya ya di Tangerang Selatan sana ya. Anak Tangsel. Alhamdulillah. Bukan anak Jaksel tapi anak Tangsel. Oke. Beda tipis lah, Kak. Nggak jauh kan ya? Tapi gaya bahasanya beda pasti. Nah, Kak. berbicara Ya. tentang menyalahkan diri sendiri yang membuat kita menjadi racun dalam kehidupan kita. Mungkin Nabil bisa bercerita dulu dari versi Nabil apa yang dari konsep ini seperti apa? Iya, Kak. Mungkin sebelumnya kita bicara tentang toxic dulu ya, Kak. Boleh nggak sih? Boleh. Boleh Boleh. banget. Kalau menurut aku, makin berkembangnya zaman, makin eh, gampangnya kita berkomunikasi. Eh, Anak-anak muda zaman sekarang tuh semakin terintimidasi, Kak. Salah satunya dengan kata toksik, Kak. Jadi, kayak apapun yang kita lakukan gitu, apapun yang ingin kita capai, pasti ada aja orang-orang yang mengomentari gitu. Dan banyak juga yang menggunakan kata toksik ini. Dengan begitu, menurut saya, kata toksik ini banyak disalahgunakan gitu kan, yang menyebabkan orang-orang yang menerima kata ini menjadi insecure dan akhirnya menyalahkan dirinya sendiri. Begitu, Kak. Oke, oke, oke. Oke, Tapi ini terkait, versi Nabil ya. ya, ya, ya. Masih masih masuk ya, Kak. Yo, memang eh, apa ya? Semakin ke sini kita sering sering insecure dengan diri sendiri terkadang ketika kita memikirkan suatu kesalahan kok. Kayaknya mungkin ya, mungkin bagi orang awam yang lain gitu ya, ya salah ya udah selesai gitu. Tapi di sisi kita itu kayak nggak cuma ngerasa salahnya, tapi kadang ngerasa malu juga gitu nggak sih? Yang mana itu terkadang kalau terlalu dalam malah bikin kitanya terpuruk gitu. Kalau Kak Ayu pernah nggak sih di posisi kayak gitu tuh? Iya. Apakah suara saya masih terdengar dengan jelas? Masih masih Ini Kak sudah. Ayu. Oke, soalnya Cek. Suara saya masuk ya Kak Nabil ya. Yang ada saya juga masuk. Oke. Oke, kita sambil lanjut dulu ya Kak Nabil. Eh tapi terkait toksiksitas ini Kak Nabil pernah ngalami nggak? Entah karena salah di kampus atau salah dengan pertemanan gitu ya akhirnya ke bawah kemana-mana nih sampai kitanya insecure sama diri kita sendiri.
apa sebegitu nggak bisanya saya gitu atau sebegitu salahnya saya gitu? Ya, Kak Febri, saya pernah mengalami hal tersebut Gimana tuh, Kak? yang menyalahkan diri sendiri sampai ujungnya dibilang ya toksik mungkin ya. Gitu. Mungkin dalam lingkup pertemanan saya juga pernah mengalami di mana apa namanya emang perasaan saya sedang campur aduk ya kan. Saya kembali maksudnya pengen ngobrol ke teman-teman rumah gitu. Tapi ujung-ujungnya mungkin mereka kurang memahami perasaan saya saat itu ya kan. Yang menyebabkan mungkin beberapa dari mereka itu kayak melihat wah Nabil ini kayaknya nggak baik ini. Maksudnya perasaan yang nggak bagus, emosional yang nggak bagus, sampai-sampai saya pun mengiranya mereka itu tidak menyukai saya, membenci saya. Terus finalnya saya merasa ketakutan, saya merasakan, wah kayaknya bener deh gitu. Ada yang salah dari diri gue, dari diri saya. Walaupun saya sudah menemukan faktor-faktor itu, tapi berujung kembali kepada saya nggak bisa menemukan solusi terkait tentang permasalahan yang saya dapat. Saya terus nyalahin diri sendiri, sampai akhirnya bahkan saya takut untuk kembali lagi berkumpul sama teman-teman saya. Oh, Begitu sampai Kak Febri. segitunya ya, Kak ya? Iya. Sampai-sampai saya ketakutan dan pernah di satu peristiwa saya udah sampai di depan kafe di tempat teman-teman saya ngobrol. Saya sudah parkir motor saya. Saya lihat, wah teman saya lagi ngobrol nih, ada beberapa orang di sana. Saking insecure-nya saya, saking menyalahkan kepada diri saya nggak berani untuk nyamperin teman-teman saya gitu. Begitu Kak Febri, mungkin cerita dari saya. Oke, oke, oke. Dan ternyata memang relate ya sama Kak Nabil. Pernah terjadi dan itu cukup lama, Kak, merasa bersalahnya itu. Cukup lama Kak, jadi kurang lebih saya menghilang gitu Kak dari teman-teman saya, dari tongkrongan saya, itu kurang lebih selama 3 bulan. Saya merenung, menyendiri, dan lebih aktif mungkin di rumah ataupun di luar lingkungan pertemanan saya Kak. Karena salah satu faktornya saya belum menemukan jawaban dari kenapa sih mereka itu tidak menyukai saya, ya kan? Dan saya sendiri pun introspeksi kan, salah satunya menyalahkan diri sendiri dan saya pun nggak menemukan jawaban akan hal itu. Sehingga saya larut dalam emosi itu, ya berujung saya, ya kalau dibilang, kalau anak zaman sekarang bilang terkena mental sih Kak Febri ya. Oh, kena mental. Oke, oke. Oke, Kak Nabil, sebelum mungkin kita lanjutkan lebih dalam lagi ya, mungkin terkait kenapanya bisa sampai seperti itu. Mungkin dari sudut pandang Kak Ayu sudah bisa kembali lagi suaranya, Kak? Halo? Masih di mute, Kak Ayu. Oh iya, betul masih di mute. Oke. Oke, jadi memang kalau dilihat dari apa cerita Nabil itu hanya sebagian kecil dari apa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa dibilang menyalahkan diri sendiri dulu ya sebelum kita masuk ke toksik? Karena kita pernah membahas toksik dari sudut yang lain yang menyatakan toksik itu adalah sebetulnya racun. Saya ingat banget di episode yang ini saya menyatakan kita kalau memilih madu atau racun dengan lagu gitu udah ada, pasti kita akan milih madu daripada racun. Nah, tetapi kita perlu ketahui dulu nih apa yang disebut dengan menyalahkan diri sendiri atau bahasa anak gaulnya self blame gitu ya. Ini sebetulnya adalah eh, kekerasan secara emosional atau secara psikologi emosional gitu yang terjadi secara terus-menerus sehingga menimbulkan stres dan dari stres sehingga jadi depresi. Kebiasaan menyalahkan diri sendiri ini membuat kita sulit untuk melihat sisi positif. Ya, apapun itu bentuknya. Contoh kayak tadi Nabil, apa yang dikerjakan kalau selalu jelek gitu. Nah ini biasa sering nih sama kita ya. Eh, Kalau kita udah nggak suka sama orang, sebaik apapun yang dia lakukan pasti nggak baik, betul kan? Ya. Tetapi kalau Benar. kita suka sama orang, cintanya luar biasa gitu, cinta mati gitu ya, bucin, buta cinta ya. Apapun yang dia lakukan tidak baik, itu tetap baik. Nah, artinya di sini memang
pola mindset kita yang harus dibentuk dulu Kak Febri sama Kak Nabil. Kita harus mulai membiasakan, melatih otak kita mengkonsumsi dengan kata-kata positif. Karena ini anggap aja ya, otak itu kita anggap seperti mangkok kosong gitu ya. Kalau kita mau isinya makanan yang enak, pasti kita taruh makanan yang sesuai kita mau dong. Kalau suka bakso, kita taruh bakso. Kalau kita suka ayam kecap, kita taruh ayam kecap. Pokoknya sesuai yang kita mau. Nah, otak pun demikian. Apa yang kita mau, kita masukin ke otak, itu yang akan, otak itu kan yang merangsang tubuh kita untuk melakukan. Merangsang tubuh kita untuk berpikir. Merangsang syaraf-syaraf. Makanya ada otak kanan, otak kiri, ada yang bilang dulu istilahnya otak tengah, padahal sebetulnya nggak ada otak tengah. Yang ada adalah neuro yang menyambungkan antara otak kiri dan otak kanan. Nah, kalau kita mau isi dengan hal-hal yang negatif, maka akan dengan mudah kita menjadi orang yang mempersalahkan diri kita sendiri dengan cepat. Itu nggak perlu kompor lagi, nggak perlu api lagi, nggak perlu minyak lagi gitu ya. Ketowel aja udah kebakar. Tetapi kalau kita membiasakan diri kita dengan hal-hal yang positif, maka kita akan terhindar atau setidaknya self blame-nya ini akan tipis persentasinya. Nah, dari mana sih self blame ini terbentuk? Apakah terbentuk self blaming ini atau kesalahan diri sendiri sesaat pada saat kita pergaulan saja? Enggak. Ini adalah investasi Kak Febri, investasi dari orang tua pada saat dia bayi, pada saat dia remaja, anak muda, anak kecil dulu deh, anak usia dini, anak remaja terus sampai dewasa. Dan itu menumpuk. Kenapa saya bilang investasi? Karena pada saat bayi belum bisa apa-apa kecuali nangis. Mau lapar nangis, pantatnya basah karena pipis nangis, pantatnya basah karena ada pupnya juga nangis gitu kan. Nah, yang mengisi itu adalah kita nih, orang tua terutama. Di mana sebetulnya pada saat dia nangis, kalau orang tuanya sudah, aduh kamu gimana sih, jangan nangis dong begini aja. Itu kan tertanamnya yang udah negatif ya. Kalimat aduh, jangan, tidak, itu kan kata-kata negatif. Tetapi kalau dia nangis, terus dipeluk, dilihat, dikasih sayang, diajak ngobrol dengan cinta, bahkan dari dalam kandungan, maka anak ini akan terbentuk menjadi anak yang katakannya dalam psikologi ajak. Ajak itu tuh berdirinya kuat gitu ya. Pada saat dia masuk ke usia dari lahir sampai dia usia bayi gitu ya, balita, bayi 5 tahun pertama, itu diisi terus. Itu masa-masa golden age kan tuh. Golden age pertama itu 0 sampai 5 tahun, golden age kedua tuh 5 sampai 12. Kenapa? Karena di situ peran orang tua lebih banyak. Nah, setelah 12 ke atas itu peran teman-teman. Kalau kita nanam tanaman itu di tempat yang benar, pupuknya benar, akarnya bagus, tanamannya kalau kena angin tumbang nggak? Nggak. Mau sekencang apapun. Kita lihatlah pohon kelapa yang tinggi menjulang ya, mau ada angin kayak apa dia tetap berdiri tegar. Kenapa? Karena akarnya kuat. Nah, self blaming pun menyalahkan diri sendiri itu merupakan salah satunya adalah investasi dari pola tumbuh kembang anak dari bayi hingga remaja. Yang kedua investasinya apa? Pada saat dia remaja. Pada saat dia berkumpul dengan teman-teman, mulai kenal lawan jenis, mulai senang rasa suka sama suka, itu mulai bertambah lagi investasi. Contoh yang paling sederhana bullying. Bullying adalah salah satu investasi seseorang memiliki konotasi yang emosionalnya menghadapi kekerasan yang tidak nyaman. Dan ini tingkat presentasinya masih tinggi di Indonesia, di dunia pendidikan khususnya. Yang nggak usah SMP, SMA, militeri pun masih senior dan junior. Ya kan? Jadi memang ini kompleks. Nah, setelah itu masuk di dalam dunia mahasiswa deh, nggak usah pekerjaan dulu. Di mahasiswa, wow udah lebih kompleks lagi tuh. Yang Nabil ceritakan itu hanya bagian kecil dari permasalahan yang ada. Pengaruh nggak? Nah, pengaruhnya ini yang menjadi toksik Kak Febri. Kalau pengaruhnya ini menjadi hal-hal yang berdampakkan negatif, maka menjadi racun. Tapi ada orang-orang yang punya nilai daya juang tinggi, di mana hal-hal ini bisa menjadi pemicu motivasi untuk menyatakan, enggak, gua nggak begini.
Gue bisa lebih daripada ini. Lu boleh ngecap gue berantakan, tapi I can prove it. Aku organize, ya. Nah, Itu ini yang akan tergantung membedakan. ini ya kan namanya, penerimaan kita gitu ya. Betul. Balik lagi Nah, yang terima siapa? Otak kan? Karena otak yang mengatur semuanya, bahkan emosional kita juga dari otak. Ingat gak sih salah satu film di luar sana, film kartun di mana dia bercerita tentang perasaan. Ada bentuknya kotak, warnanya merah, itu anger manajemennya, terus kuningnya biru gitu ya. Ini hampir dibikin sedemikian rupa gitu. Menceritakan kepada adik-adik pada perasaan seperti apa mereka ada di posisi emosi seperti apa. Ini film 21 ya, besar sekali gitu ya. Nah, jadi balik lagi, sebelum kita berbicara tentang toksik, maka kita harus mengenal dulu diri kita. Kalau kita sudah tumbuh kembang di dalam perasaan, di dalam lingkungan, di dalam penanaman biji, pupuk, atau mangkok yang diisi dengan makanan dengan kata-kata pengucilan, pengecilan, bukan kucil tapi bukan dikucilkan saja tetapi juga dikecilkan, yang membuat kita menjadi insecure, mudah untuk ditoel langsung kebakar atau ditoel langsung nangis gitu ya. Nah, ini dirubah dulu nih Kak Febri. Bisa nggak sih? Bisa. Orang suka bilang ini, nggak mungkin lah, itu udah tabiatnya. Orangnya tukang marah pasti akan marah selamanya. Bapak ibunya pemarah, anaknya juga pemarah gitu. Tetapi saya menyatakan dengan mata saya kepala sendiri, tidak ada yang tidak mungkin. Nggak ada tuh yang namanya karakter tetap tuh nggak ada. Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena terjadi sama diri saya sendiri, Kak Febri. Ya, jadi saya tidak berdasarkan teori A, B, C, D, tapi saya berdasarkan teori saya. Misalnya nih, contoh ya. Saya waktu kecil terkenal judes dan galak. Wah, nggak bisa senyum. Boro-boro tertawa. Senyum aja susah gitu ya. Mulutnya lancip. Tetapi pada saat saya masuk ke dunia pekerjaan, di mana saya dituntut untuk tersenyum, di mana saya dituntut untuk ramah, selama bekerja 7 tahun, itu merubah semua kehidupan saya. Saya dengan mudah menggreeting, tanya Kak Febri ya, kalau ketemu, apa kabar gitu loh. Senyum, gimana gitu. Dulu boro-boro. Pokoknya kelihatannya angker gitu. Artinya nggak ada yang nggak mungkin. ya, ya, Gitu ya. Kak Febri. Oke, oke, oke. Oke, tadi Kak Ayu ada beberapa hal mungkin yang jadi poin dan mungkin perlu aku konfirmasi ulang ya, bahwasanya ketika kita menanamkan hal negatif, nanti akan muncul yang negatif juga gitu. Tapi di Iya, satu sisi Kak Ayu ya, ini lebih ke budayanya kita ya orang Indonesia. Kita ini punya budaya namanya sungkan nih Kak Ayu. Ya, kita serba nggak enak sama orang gitu ya. Walaupun di dalam kehidupan bisa jadi dia tidak mempelajari hal-hal yang negatif, pikirannya positif juga. Tapi terkadang ketika sungkan ini mendominasi ya, tadi mungkin yang diceritakan sama Kak Nabil, eh, sebenarnya dia sebenarnya nggak salah ya, tapi karena di satu ekosistemnya itu menganggap atau mungkin menjauhi gitu ya, sehingga di pribadinya kan karena dia sudah serba gak enak kan langsung bertanya, kenapa ya kok dia menjauhi saya salahnya apa ya? Akhirnya muncullah kembali nih si overthinking ini gitu. Apakah sifat sungkanan ini ya sebenarnya tidak baik gitu, Kak Yu, atau seperti apa? Nah, berbicara sungkan dan tidak sungkan ini tidak lepas juga dengan culture dan budaya. Ya, betul sekali itu. Ya, jadi kita udah lebih luas lagi nih, udah bukan ngomongin self blaming dan segala macam, perasaan sungkan. Pertanyaan sederhana Kak Febri. Menurut Kak Febri, orang Jawa lebih sungkan daripada orang Ternate Jakarta gitu. ya atau Jakarta? Bisa jadi, bisa jadi ya. Kenapa? Karena ekosistem membentuk seperti itu. Ekosistem mengajarkan bahwasanya kita harus tahu namanya sopan santun. Tapi terkadang itu di penerapannya berlebihan gitu. Kita seharusnya memperlakukan orang A ini cukup dengan seperti ini aja sudah cukup seharusnya seperti itu. Tapi kita dilakukannya berlebihan sehingga Apakah, sifatnya sorry aku potong, apakah oke, berarti orang Jakarta, orang Ternate tidak punya perasaan sungkan? punya, nah tetap punya. Tapi mungkin aku nggak belum pernah ini ya kak belum pernah melakukan riset ya. Bisa jadi lebih besar persentasenya gitu ya.
dari orang Jawa. Oke. Mungkin. Nah, aku klarifikasi ya Kak Febri. Nah, gimana tuh Kak? Maupun apapun, rasa sungkan itu sudah ada dari kita sejak kecil. Bawaan gitu ya. Kultur dan budayanya, apapun pasti ada. Cuma, balik lagi, yang membuat bilang orang Jawa lebih sungkan tuh sopo. Kan belum ada presentasinya. Belum Lebih ada. kepada mulut ke mulut menjadi tradisi. Ah, Menjadi asupan kalau orang Jawa itu ngomongnya sopan santun. Kenapa? Karena kalau ngomong lembut, monggo, hampir dibicarain ya kalau kalau pencuri lewat nggak akan kedapet katanya. Kenapa? Karena terlalu lama ngomong monggo gitu. Kalau orang lain harus dikejar gitu kan. Nah, ini kan satu anekdot-anekdot sederhana meme yang menyatakan perbedaan culture dan budaya. Tapi saya yakin semua punya rasa sungkan. oke. Kenapa? Karena Indonesia memang dibentuk dengan culture seperti itu. Cuman yang membedakan budayanya. Tentu Aceh tidak bisa disamakan dengan Nabire. Dan Nabire tidak disamakan dengan Jawa. Kenapa Jawa lebih terkenal? Ya, mayoritas orang Jawa itu ada di mana-mana menyebar di Indonesia. Benar. Ya kan? Lah di Nabire, mana nggak ada orang Jawa? Ada. Tapi di Jakarta ada orang Nabire belum? Belum tentu. Presentasinya pasti kecil sekali kalau ada. Sorry. Ya. Nah, ini yang dibilang sungkan. Apakah sungkan ini mempengaruhi kita untuk self-blaming? Enggak. Karena itu culture, budaya. Menghormati, respect. Di luar negeri pun sama kok. Apa ada sopan santun? Malah bisa kadang dikatakan mereka jauh lebih sopan santun dalam tanda kutip. Mereka lebih ngerti konsep daripada harafiah katanya. Kata-kata harafiah. Karena gini, contoh gitu ya, Indonesia mungkin bisa dikatakan kalau ada polisi, dia baru patuh. Nggak ada polisi enggak. Tapi mungkin orang luar nggak perlu ada polisi karena dia sudah terbentuk culture budaya, ada atau tiada, maka dia tetap patuh di jalan. Ini kita berbicara sungkan tentang jalan raya. Nah, bagaimana dengan sungkan perasaan? Dari kecil kita udah dilatih dengan penamaan kakak, adik, panggil mama, papa, ibu, ayah. Ada yang berani panggil nama? Nggak berani. Ya kan? Nah, di luar panggil nama it's a common. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena buat mereka itu is not a problem. It's just a name. But your attitude, tingkah laku kamu tetap adalah menghormati, menghargai orang yang ada di sekitar kamu. Bukan kepada orang tua saja. Kepada temanmu sebaya, kepada adik-adikmu di bawah umurmu. Nah, konsep ini, perkembangan zaman di Indonesia mulai mudah berkembang, Kak Febri. Di sekarang 2022, coba lihat deh adik-adik kita kalau ngobrol. Udah berani lo lihat muka sama muka, kalau nggak lihat muka malah katanya kurang ajar. Bener nggak Nabil? Iya kan? Zamannya Kalau zaman dulu Iya, kita nggak berani ya. iya nggak berani. Lihat muka kamu kurang ajar lihat muka saya gitu katanya Nabil kan. Nah, yang Iya, sederhana betul banget. Ayo. sudah menjadi bibit untuk self blaming. Makanya tidak masalah kalau kita misalnya katakanlah kan nggak ada yang sempurna ya, nggak ada kuliah orang tua, nggak ada mata pelajaran menjadi ibu yang baik, menjadi ayah yang baik, terus lulus cum laude, nggak ada. Semua itu berproses dan semua itu menjadi apa ya, perkembangan ilmu setiap orang berbeda. Ya, ibu ke anak satu, ke anak kedua, ketiga, empat, lima pun akan berbeda situasinya. Nah, untuk itu, kalau memang kita sudah tumbuh dengan pola pikiran yang negatif, dan kita tahu pada hari ini, oh ternyata itu tidak baik dan merusak kita, setelah itu langsung di switch. Kalau kita tahu kita jatuh di comberan, terus kita lihat di atas kita ada jalanan yang bagus, masa kita mau jalan di comberan terus? Benar. Benar nggak Nabil? Kalau kamu lihat di depan kamu jalannya mulus nih, masa kamu cari jalan yang berlobang-lobang terus? Ya kan? Nah, Iya, di ayo. sinilah Iya, betul proses banget. self-blaming. Boleh nggak? Boleh sesekali. Karena itu justru menjadi rem kita. Introspeksi juga ya kayak. Betul. Kadang-kadang kitanya malah di satu sisi ya kayak ada juga orang yang nggak peka sama kesalahannya sendiri gitu kan. Ini kan di Nah, sisi lain ya. Gitu. betul. Jadi memang nggak ada salahnya. Makanya kan perlu Benar. kolom kritik dan saran. Bukan kritik dan kritik.
Atau saran dan saran, kritik dan saran. Jadi kalau kita gini, dari mana sih kita tahu salah kalau bukan orang lain yang memberitahu? Iya, iya. Orang lain itu siapa ya? Orang tua kita, saudara kita. Kalau kita nggak akan tahu, dari mana kita tahu kita salah melanggar lampu merah dan putih, lampu merah dan hijau? Karena sudah ada peraturan undang-undangnya. Dari mana kita tahu salah kalau kita tidak sholat Jumat? Karena sudah diatur secara agama. Dari mana kita tahu kita salah, kita tidak beribadah pada hari-hari tertentu sesuai agama kita? Karena kita sudah diatur. Dan kita percaya dengan apa yang itu adalah baik. Ya. Jadi menyalahkan diri sendiri kalau kita dikasih tahu untuk orang-orang yang labil, bukan nabil gitu ya, orang-orang yang labil itu ada baiknya untuk mengintrospeksi yang Kak Febri bilang. Tetapi yang menjadi toksik pada saat tidak mau introspeksi, ada dua nih ya, tidak mau introspeksi atau terlalu berlebihan menanggapi introspeksinya. Oke, oke. Pokoknya serba yang terlalu ya, serba mengabaikan maupun serba terlalu menanggapi itu ada efek sampingnya seperti Betul, dan itu sudah toksik, udah pasti itu. 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 Oke, Nabil. Dari apa yang saya sampaikan, kira-kira menurut Nabil sekarang gimana nih, gitu loh. Ya, Kayo, bagaimana dengan orang yang emang sedari kecil itu memiliki namanya hypersensitive person gitu atau HPS gitu. Nah, biasanya orang-orang seperti itu tuh lebih apa ya, lebih perasa, lebih peka, lebih empati, sampai-sampai nantinya apa baiknya itu dia bisa mengerti lawannya bicara, dia bisa mengerti, memahami orang lain ketika mempunyai suatu masalah curhat ke dia gitu. Jadi ajang untuk curhat itu sebenarnya asik orang-orang memiliki HPS. Tapi kepada dirinya sendiri mereka apa karena saking perasanya mereka, jadi apapun yang terjadi, masalah ataupun suatu hal lah yang membuat dirinya kecewa, down gitu. Jadi dia merasakannya terlalu berlebihan gitu, Kayo. Gitu. Bagaimana sih tips dan trik untuk orang-orang HPS? Mungkin seperti saya juga seperti itu. Gimana Kayo Terus saya mau tanggapannya? nanya Kak Febri, jangan-jangan Nabil merasa dirinya HPS. HBS. Gimana tuh Kayo? Oke, kan tadi udah bilang sama Kak Febri ya, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kata HPS saja dimulai dengan hyper. Hyper artinya berlebih. Ya kan? Nah, bagaimana sih sekarang kita melihat hyper itu gitu loh, berlebihan itu. Sebetulnya sederhana, setiap apapun itu pasti ada indikator, ada batas ukur. Ya, di dalam dunia kehidupan kita nggak hanya psikologi. Minum air pun itu ada batas ukur. Contoh nih, di sini ada gelas gitu ya. Di gelas saya ini ada batas ukur sampai di telinga sini. Kalau dia ke atas kelebihan maka luber. Ya kan? Terus kalau kita taruh di bawah sini sedikit sekali, maka orang yang minum nggak cukup, bener dong. Ini kita baru ngomong ini. Jadi apapun itu, demikian juga dengan perasaan dan emosional kita. Ada tolak ukur. Tolak ukurnya apa? Pada saat tadi misalnya berlebihan empati, bagus gak sih? Enggak. Kenapa? Karena dengan berlebihan empati akan membawa Anda menjadi toksik. Karena Anda akan mengorbankan apapun yang Anda punya, bahkan yang Anda tidak punya, untuk orang yang Anda merasa perlu diberikan. Make sense, make sense. Bisa jadi. Ya kan? Nggak punya loh dia bisa bela-belain tuh. Bisa bela-belain misalnya ngejual barangnya yang harusnya nggak perlu dijual. Nabil ketawanya lebar nih. Ya, artinya kenapa? Ya itu gitu loh. Empati bagus. Siapa bilang empati nggak bagus? Justru kita harus perlu punya empati. Kalau nggak, dari mana kita bisa punya rasa iba? Tetapi kalau empati itu segala sesuatu yang berlebihan dan itu merupakan sesuatu yang akhirnya bisa menjadi toksik. Oke, bagaimana anak-anak yang hiper ini enak loh dijadiin tempat curhat. Dimanapun orang itu curhat sama seperti membuang sampah.
Bayangin ya, kita punya di ruangan kita tuh punya kotoran macam-macam, kertas coret-coret, apa ya, barang kotak yang nggak kepake, pokoknya sampah nih banyak macam-macam. Terus kita mau bersih dong, apa caranya? Kita ambil, kita buang ke tempat sampah. Nah, bayangkan itu juga secara psikologi, di mana perasaan-perasaan yang tadi itu tuh banyak ya, dari hal-hal yang kurang nyaman, hal-hal yang bikin trauma, hal-hal yang bikin eh, tumbuh kembang menjadi terhambat. Saya bilang terhambat karena tidak menjadi patokan gitu ya, sehingga menjadi insecure dan segala macam. Kita pengennya kita keluarkan kan. Nah, pertanyaannya keluarinnya kemana? Tempat sampahnya siapa? Kalau tempat sampahnya itu comberan, maka Anda bukan mengeluarkan pada tempat yang benar. Misalnya, kamu cerita kepada orang yang tidak punya perasaan, empati, orang yang cuek, orang yang masa bodoh, bahkan orang yang menghakimi kamu akhirnya. Akan menjadi tempat sampah kah? Enggak, bounce back. Pada saat kamu bercerita tapi kamu disalahin. Ini biasa terjadi dalam kehidupan kita dengan orang yang lebih tua kadang-kadang. Diam deh kamu, saya udah makan asam garam, saya lebih tahu dari kamu gitu. Padahal yang kita butuhkan cuma keluar gitu loh. Itu pada saat kita disalahkan, perasaannya akan menjadi tambah dalam lagi kan self blamingnya. Semakin menggali lubang kuburan sendiri semakin dalam. Tetapi kalau kita tempatkan di tempat yang benar, di tempat sampah, apalagi sekarang sampah udah ada macam-macam nih, organik, non organik, plastik, kertas udah di labeling gitu ya. Kita bisa taruh di tempat yang benar, maka kita akan terselesaikan dengan benar. Contoh lagi, bukan nggak boleh ke psikolog atau konseling, boleh, tetapi lihat profesinya dia apa. Apakah memang dia di profesi untuk pernikahan? Apakah dia profesi di finansial? Apakah dia profesi di tumbuh kembang anak? Jangan lari pernikahan ke tumbuh kembang anak. Benar, sampahnya kebuang. Tapi masukannya dapat nggak? Tidak. Ya, kalau kita sudah bisa seperti ini, artinya hyper kita akan turun nih pelan-pelan. Makanya tadi saya bilang, dulu saya tuh judes banget. Bahkan sekarang pun orang kalau ngelihat saya sekilas galak, tapi dia suka bilang gini, oh kalau udah kenal enak kok orangnya. Banyak Kak Febri, bener deh. Betul Saya banget. ngomongin. Coba tanya sama teman-teman saya yang masa saya sekolah. Kan nggak ada yang nggak mungkin berubah pada akhirnya. Walaupun orang suka bilang, udahlah kalau pencuri mah pencuri aja terus. Enggak. Belum tentu. Jadi HPS, balik lagi, hilangin haknya. Hilangin hypernya. Gimana? Kadarnya tuh mulai pelan-pelan, diturunin sampai akhirnya bisa, oke, di sisi sini saya boleh empati. Saya cuma punya uang 100 perak, saya perlu hidup dengan 100 perak ini, saya bisa sisihkan ya 15 perak lah gitu, untuk membantu misalnya. Ini orang-orang yang hyper, yang terlalu berlebihan empati itu sangat mudah dimanfaatkan. Oke. Benar banget yang Kak Ayu tadi bilang ya. Memang terkadang Oke, seperti koneksinya dari Kak Ayu rada tersendat. Gimana? Tadi freeze rupanya. Iya Kak, tadi koneksinya rada tersendat gitu. Oke. Kak Ayu tadi memang benar ya, kadang jadi orang yang terlalu membawa perasaan, terlalu sensitif gitu ya, terlalu tinggi empatinya, sering kali dimanfaatkan orang lain gitu ya. Pertanyaan yang paling mendasar dan ini mungkin juga berguna untuk Kak Nabil maupun headliners dimanapun berada gitu ya. Bagaimana sih Kak latihannya gitu ya, cara melatihnya? Karena mungkin kalau kita mencegahnya ya tadi mungkin cara-cara yang Kak Yo berikan tadi itu cukup bagus untuk mencegah. Tapi untuk mengobatinya gitu ya, bagi mereka yang sudah seperti itu ya, sudah di kondisi yang ada masalah sedikit itu udah overthinking banget gitu ya. Ada hal-hal yang ya memang kita perlu empati sama sesama tapi terlalu dibawa gitu ya perasaannya sendiri.
tadi yang dibilang Kayu, sampai merelakan apa aja yang kita punya, bahkan yang nggak kita punya gitu. Cara melatihnya itu gimana, Pak? Kayu, sorry, suaranya di mute. Oke. Kalau berbicara tentang latihan, artinya dibutuhkan konsisten. Oke. Tidak ada yang namanya latihan sekali langsung jadi. Nggak ada yang namanya latihan seminggu langsung mahir profesional. Nggak ada. Coba tanya segala profesi yang namanya udah profesional itu udah dihantam berapa kali kegagalan, berapa kali makian, berapa kali kesuksesan sekalipun. Dan berapa kali dia harus evaluasi. Demikian juga dengan diri kita pada saat self-blaming. Pada saat kita menanamkan hal-hal yang negatif, pada saat kita harus, maka kita perlu latihan. Ya, Oke, ini ada yang berkomentar kata di kolom chat dari Koko. Ketika kita mau ucapkan permintaan kepada bos, saya jawab dulu ini ya Kak Febri sebelum menjawab yang lain ya. Oke. Ketika kita mau, Hai Koko, selamat pagi, senang Halo, sekali ya pada pagi hari ini gini. Ketika kita mau ucapkan permintaan kepada bos, susahnya minta ampun. Tapi karena kita terpaksa mau tidak mau bicara. Nah, ini salah satu nih contoh juga yang sederhana yang kita bisa sama-sama belajar. Kenapa? Tadi saya sudah sampaikan ada senioritas dan junioritas. Kalau kita berbicara bos artinya yang tinggi, yang maha di atas. Langsung dia sendiri. Iya kan? Nah, beda kalau kita bicara leadership. Di mana di zaman sekarang orang selalu mengingatkan kepada kita bedanya bos dengan leadership. Di mana di zaman sekarang anak now, milenial, X, Y, Z yang bahkan sekarang dikatakan generasi strawberry, itu adalah karakter-karakter yang memilih teman yang bisa menjadi leadership bukan menjadi bos. Kalau udah ngomong bos, maha, itu udah kayak aturan, sabda. Sehingga akan ada masa-masa di mana kita nggak berani gitu, takut gitu. Apalagi kalau kita tahu karakternya ya tadi, misalnya kayak saya nih pemarah gitu loh. Jadi belum apa-apa, aduh ntar dia marah lagi gitu. Belum apa-apa, aduh nanti tanggapannya udah jelek duluan kan. Yang saya bilang tadi. Mau chat, mau telepon atau mau email, udah pikiran kemana-mana mungkin bisa Ya, jadi. udah keringat dingin duluan gitu, udah ketakutan duluan gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Bisa menjadi toksik. Kenapa? Karena akhirnya bisa menghambat pekerjaan kita. Yang harusnya bisa disampaikan dengan baik-baik, yang harusnya bisa dilihat hasil karyanya, jadi tidak terlihat. Nah, tentu ada tata aturan dalam penyampaian. Ada skill komunikasi yang perlu disampaikan. Melihat situasi. Contoh misalnya kalau pimpinan kita punya asisten pribadi, sekretaris pribadi. Bisa ditanya. Saya sering banget nih begini. Ramalan cuacanya apa nih? Cerah, mendung, petir. Nah, itu istilah-istilah yang sudah sangat sederhana tapi sudah representatif. Jangan deh. Kayaknya lagi ada petir bahana. Kamu mau masuk gitu kalau nyampein? Kan nggak mau. Kesambar juga nanti. Apapun hasil yang baik dikena petir kan udah nggak enak ya. Tetapi lagi cerah nih. Wah, boleh nih saya masuk. Tapi lagi cerah jangan masuk tiba-tiba bos, saya minta naik gaji gitu. Saya minta THR. Nah, kan nggak begitu juga. Jadi memang ada skillnya lagi di sini. Itu Kak Febri. Nah, kembali ke pertanyaannya dari Koko, saya coba menekankan sekali lagi. Jadi memang hal-hal sederhana sangat mempengaruhi dan bisa menjadi toksik kalau kita tidak bisa menempatkan pada posisi yang benar dan baik. Ya, dengan caranya, dengan culture dan budayanya masing-masing punya gitu. Nggak bisa dipukul rata semua harus begini, nggak ada. Nah, kalau ditanya latihan, gimana cara latihan? Yang tadi saya sampaikan, harus ada konsisten. Ya, harus ada latihan. Harus berani evaluasi. Kalau kita senang menulis, biasakan menulis di buku. Bukan buku diary zamannya dulu, halo diary yang aku kasih gitu ya. Tetapi mungkin kalau yang nggak bisa nulis, tulis poin-poin aja. Bahkan sekarang sudah ada yang namanya diagram, itu namanya chart diagram yang misalnya kita mau belajar, dulu saya ingat banget latih adik-adik kita di SMA, kita bisa mau belajar tentang emosi. Emosi turun tuh, ada apa emosi apa, lebih gambar kan, lebih baik berwarna gitu. Nah, kalau perlu seperti itu lakukan. Kalau orang suka painting, bermainlah dengan gambar. Kalau orang suka nyanyi, orang suka musik, bermainlah dengan apa yang menjadi
tempat kita bisa mengevaluasi diri. Mungkin kenapa saya bilang musik juga menjadi bagian. Mungkin dengan dia bermain pada saat dia sudah kali cooling down, tenang, dia mulai melihat dirinya. Oh iya, tadi ini salah nih, harusnya begini. Name it lah, nama-nama terkenal di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Apakah ada yang begitu lahir, dia langsung menjadi nomor satu? Nggak ada. Pasti ada proses. Maupun itu proses, oh dia mah enak, orangnya udah mampu, orang tuanya ada. Atau dia tidak punya sama sekali dan dia bisa menjadi sekarang. Itu masing-masing orang udah ada ceritanya sendiri. Tetapi yang perlu diketahui, pada saat proses itulah, pada saat kita membiasa menyalahkan diri kita sendiri, yuk bangkit. Jangan selamanya jalan di comberan. Jangan selamanya jalan maunya di tempat yang gelap. Yang membuat kita terkantuk. Jangan selamanya kita cari jalan yang berlubang-lubang. Perlu sesekali ke tempat yang lubang untuk tahu rasanya sakit. Perlu di depan kita tiba-tiba ada lubang atau batu sehingga jalan kita tidak nyaman. Tetapi ingat, di saat itu justru kita dibentuk sehingga kita bisa menghargai, sehingga kita bisa mengetahui gitu loh. Oh, ini posisinya yang tadi indikatornya sehingga bisa dirubah. Gitu Kak Febri. Jadi harus konsisten. Konsistensi adalah kunci. Oke. Thank you. Kayo, aku punya pertanyaan lagi. Nah, Ini siap. ya buat Kak Febri juga ya. Aduh, apa tuh? Ini sering banget nih jadi dilema buat anak-anak milenial atau kaum muda lah gitu ya. Ada sebagian orang yang emang bisa dia menyembuhkan dirinya sendiri, healing gitu dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang dia gemari, dia sukai. Akhirnya dia bangkit lagi dan nggak menyalahkan diri sendiri secara berlebihan gitu ya, Kak Febri. Tapi kan ada sebagian orang yang harus membutuhkan orang lain. Mungkin dia ke temennya itu nggak dapat solution. Mungkin kayak tadi Kayo bilang malah disalahin balik gitu. Malah kalau ke zaman sekarang tuh adu nasib ya. Malah ini ya, gede-gedean Ya, sering ini banget apa masalahnya. Iya, gede-gedean masalah Kak Febri. Nah, tadi kan Kayo sempat bilang ya, ada namanya konselor dan psikolog ya. Ya. Banyak dari kaum-kaum muda ini yang merasa udah butuh, tapi takut untuk datang ke konselor ataupun ke psikolog gitu, Kayo. Karena alasannya itu, gue masih baik-baik aja. Ya, ngapain sih ke psikolog atau ke konselor? Emangnya gue udah parah banget? Atau emang gue udah setengah gila apa? Ya, bagaimana sih cara Kayo membuka pikiran untuk anak-anak zaman sekarang ini yang emang sebenarnya itu udah butuh bantuan profesional seperti itu, Kayo? Iya. Sekarang aku mau tanya nih sama Nabil. Nabil, kalau misalnya sikat gigi, pakai odolnya gonta-ganti apa enggak? Kalau saya gonta-ganti, Kayo. Kenapa gonta-ganti? Karena kadang udah cocok nih selama beberapa waktu odol yang ini, kadang pengen beralih gitu untuk nyari manfaatnya kan beda-beda kadang odolnya itu. Kayo. Nah, artinya manfaatnya berbeda-beda. Tetapi tadi kalimat pertama Nabil bilang kan dalam jangka waktu. Iya. Ya, artinya kan nggak hari ini odol A, besok odol B. Odol A bisa dipakai dulu nih bertahun-tahun, tiba-tiba ada promo yang lebih menarik, maka mengganti menjadi tadi dibilang kepentingannya berbeda-beda kebutuhannya. Demikian juga dengan kita. Kalau dibilang psikolog dan konselor selalu dianggapkan dengan orang-orang yang katakan udah setengah gila. Artinya itu sudah menggali lubang diri sendiri sangat dalam. Kenapa? Karena Anda sudah menamakan dirinya Anda itu setengah gila. Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Sedangkan dari awal kita sudah bicara untuk hal-hal yang positif yang dimasukkan ke dalam pikiran kita. Dulu memang cikal bakalnya seorang psikolog atau konselor diperuntukkan untuk yang terlihat berbeda dari lingkungannya, yang signifikan berbeda. Ada 1000 orang gila, ada satu yang normal. Mana yang gila? Yang normal, Kayo. Ada satu yang signifikan. Sehingga dipukul rata harus seperti yang
banyak, mayoritas. Iya. Itu dulu. Itu zaman kapan? Kalau bisa dibicarain zaman Ken Arok taruh batu peletakan pertama kali gitu ya. Tapi sekarang dunia pendidikan itu sudah luas dan lebar. Bahkan di sekolah-sekolah guru BK yang dulu posisinya hanya diisi oleh jam-jam guru yang kosong. Sekarang sekolah yang bagus sudah menempatkan guru BK sesuai dengan profesinya. Itu contoh satu. Contoh kedua, aplikasi. Ini tanpa menyebutkan kelebihannya gitu ya. Tetapi kita ketahui gitu ya dari Aku Pintar. Kenapa dia bisa mau menyediakan ruang konseling by aplikasi? Sementara kita tahu ruang konseling itu biasanya tatap muka. Kenapa? Adanya perubahan zaman yang menggeser ke arah sana. Gimana sih teman-teman kita bisa ini? Nah, memang perlu proses. Untuk dinyatakan, contoh nih ya, saya sebutin satu nama merek misalnya Coca-Cola. Pada saat kita ngomong tulisannya Coca-Cola, kenapa kita bacanya Coca-Cola? Kenapa hurufnya selalu itu di dalam otak kita? Karena itu kekonsistenan dia selalu di dunia PR nih maksud nih. Terus gitu ya dihajar gitu ya dengan segala macam. Nah, psikolog dan konseling saat ini sudah menjadi masyarakat umum. Hanya Indonesia sedikit terlambat. Kenapa saya bilang sedikit terlambat? Kalau kita melihat di dunia lain, di negara lain, katakanlah di negara Eropa, negara US gitu, di mana mereka sudah ada spesifik. Bahkan Jepang sekalipun. Jepang itu udah ada loh psikologi yang mempelajari khusus addicted to game. Khusus. Ya udah nggak ngomongin macam-macam lagi tuh. Kita masih belum. Sekarang bagaimana? Jadi tidak boleh perasaan takut atau kecil hati dulu. Berikan manfaat kepada adik-adik, kepada teman-teman kita, bahkan mungkin orang tua sekalipun yang mendengarkan pada pagi hari ini. Anggaplah mereka adalah tadi tempat sampah yang sudah terpilah, sehingga pada saat kita mengeluarkan unek-unek kita di tempat yang benar. Karena kan harapannya pada saat kita keluar, cesplong dong. Betul. Bedanya kalau orang sakit, nih saya suka ngomong nih sama semuanya. Bedanya kalau kita ke rumah sakit, minum obat, maunya langsung sembuh. Orang diare dikasih obat berhenti diare, hari kedua, hari ketiga beres. Orang flu dikasih obat flu, hari kedua, tiga, empat, lima tidur, sembuh. Dunia psikologi, dunia konseling bukan seperti itu. Bukan yang sekali datang langsung sembuh, 5 kali datang langsung sembuh, enggak. Kenapa? Karena tadi ada proses investasi dari dia bayi sampai dia dewasa atau sampai permasalahan self-blaming menjadi toksik itu ada. Berbeda-beda. Dan mereka adalah orang profesional yang sudah belajar kejiwaan, yang sudah belajar pendekatan, yang sudah belajar ilmu dari latar belakang dan segala macamnya. Jadi datanglah ke tempat yang benar, gitu Kak Febri. Wah, ini hari ini seru sekali pembicaraan. Tanpa iklan, tahu-tahu sudah selesai loh Kak Febri. Iya Sudah Kak Yo, ini udah di penghujung acara nih. Hmm. Iya nih Kak Yo, coba mungkin kita sambil ringkasan cerita pada hari ini ya Kak Yo ya, bahwasanya memang menjadi toksik kepada diri sendiri, menyalahkan diri sendiri itu bukan sesuatu yang baik gitu ya. Ketika kita terlalu peka itu boleh ya, karena kita juga harus bisa menghargai mungkin perasaan orang lain, mengerti apa yang dirasa oleh orang lain. Tapi terlalu berlebihan, baik pekanya maupun terlalu berlebihan tidak pekanya, itu sesuatu kondisi yang pastinya tidak baik. Sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik, seperti itu. Sehingga kita pun juga harus tahu batasan-batasan mana yang jangan sampai merugikan diri kita sendiri gitu. Jangan sampai tadi kalau kata Kak Ayo, ketika kita jadi tempat curhatan, jadi tempat pembuangan sampahnya orang-orang yang mungkin punya masalah, jangan sampai malah kitanya jadi yang jadi TPS-nya gitu ya, jadi penumpukannya di situ gitu. Harusnya kita memfilter istilahnya, oke, mana yang bisa kita serap dan ambil ilmunya, mana yang cukup kita empatikan saja, kita dengarkan curhatannya, kita ya mungkin kalau kita diminta pendapat atau solusi ya monggo kita kasih, sebatas itu saja gitu. Jangan terlalu yang akhirnya kitanya yang
keikutan kena masalah seperti itu. Dan buat kalian semuanya, semoga ini ya, jadi ilmu yang bermanfaat. Kita perlu untuk introspeksi karena kadang kita susah ya untuk mengetahui apa yang menjadi salah kepada diri kita sendiri, tapi juga jangan terlalu berlebihan mengintrospeksinya gitu ya, sehingga nanti jadinya itu tadi toksik ya, meracuni diri kita sendiri. Dan semoga kita semakin dewasa dengan semakin banyak masalah yang pernah kita hadapi. Kalau kata iklan, aku lupa iklannya apa, life is never flat ya, nggak ada hidup yang datar-datar aja, mungkin turun, mungkin naik, habis naik, mungkin bisa naik lagi, tapi habis naik lagi mungkin jatuhnya cukup dalam, dan itu biasa terjadi di kehidupan semua orang. Dan semoga itu kita bisa lewatin semuanya, termasuk toksik atau masalah yang kita hadapi ini, semoga tidak terlalu berimpact maupun ke performa kita, misal berkarir atau kuliah seperti Kak Nabil, maupun di hubungan keluarga dan lain sebagainya. Itu mungkin Kak Ayo untuk ringkasan pada hari Terima ini ya. kasih Kak Febri, Kak Nabil. Cuma nambahin dikit aja apa yang Kak Febri sampaikan. Kalau tadi Kak Febri bilang jatuh, sejatuh-jatuhnya perlu kita ingat kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang melindungi kita. Kalaupun kita diizinkan jatuh, maka kaki kita nggak akan sampai tergeletak jatuh ke tanah. Karena pada saat itu, pada saat kita berserah, pada saat kita berdoa, Tuhan akan mengangkat kembali. Dan pada saat proses pengangkatan kita akan melihat jatuhnya kita itu adalah kenaikan kelas iman kita. Gitu Kak Febri. Senang sekali ya satu hati pada pagi hari ini akhirnya bisa bersama-sama berbicara tentang toksik. Kita akan ketemu di tahun mendatang. Wow, satu tahun lagi Satu ya. tahun lagi. Akhirnya saya Yohana Elizabeth Harjadinata bersama rekan saya. Lutfianto Febri Handoko. Dan terima kasih untuk Muhammad Nabil. Salam satu Ya, hati. terima kasih. Salam satu hati. Selamat siang semuanya. Selamat siang.